Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan Engkau berfirman kepada kami, dan berkenanlah pula Engkau berbicara kepada kami ya Allah. Meteraikanlah firman-Mu bagi kami, agar di dalam damai sejahtera-Mu kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, dan jamalah hati kami. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19, ayatnya yang kedua hingga ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pandanglah karya Allah yang hebat dalam hidup kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Teringat akan sebuah perkataan, yaitu jika manusia tidak mau memuji Tuhan, maka batu-batu akan bersorak bagi Tuhan. Ini berarti kemuliaan Allah yang terpencar tidak dapat dibatasi dan tergantung kepada manusia. Tuhan dapat memakai alam untuk menceritakan kemuliaannya dan memberitakan pekerjaan tangannya yang hebat dan perkasa, sekalipun tanpa berkata-kata. Matahari yang bersinar terang bahkan menghadirkan warna langit yang cantik saat akan terbit maupun tenggelam menjadi peristiwa yang ingin disaksikan orang banyak. Ini menjadi kisah yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Sinar matahari yang terpancar luas menembus batas ruang menjadi gambaran luasnya kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita dapat melangkah dan melaksanakan berbagai aktivitas kita, menikmati kebersamaan keluarga dengan gembira dan dengan mewujudkan harapan bersama-sama. Itu semua merupakan bukti bahwa Allah yang berkarya dengan kuasa dan kasih-Nya. Pemazmur Raja Daud memberikan tuntunan dalam menyikapi kemuliaan dan kemahakuasaan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu melalui perkataan dan perbuatan menjadi suara yang menggema sampai ke ujung bumi untuk mengumandangkan kebesaran kuasa dan kasih Tuhan. Kebaikan dan ketulusan pasti menyentuh hati yang senantiasa diingat
untuk kemudian senantiasa diceritakan. Bahkan pada waktunya kebaikan itu akan kembali berjumpa dengan kita sesuai dengan cara dan jalannya. Di sisi lain akan menjangkit pada sekeliling kita. Kedua, pengantin menggambarkan kebahagiaan dan pahlawan menggambarkan kemenangan yang menghadirkan sukacita. Menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, wujud sukacita karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terkadang keadaan di sekitar kita menemukan kegagalan. Bahkan kita seakan-akan tidak dihargai atau dianggap remeh, sehingga membuat hati kita menjadi terluka, kehilangan semangat, kecewa, sedih, bahkan marah, sehingga membuat kita tak dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita. Apabila semua hal-hal ini kemudian menghampiri kita dan mengganggu seluruh kehidupan kita, maka satu hal, pandanglah akan karya Allah yang hebat, baik melalui alam atau kasih-Nya yang telah hadir dalam kehidupan kita, sehingga jiwa dan hati kita akan senantiasa tetap tenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di rahmat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua tentang bagaimana karya Allah yang begitu hebat dan dahsyat, yang luar biasa di dalam kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikanlah perkataan dan perbuatan kami menjadi suara yang menggema sampai ke ujung bumi untuk menceritakan kemahakuasaan-Mu. Ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu, dan kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami selalu dan tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan melindungi kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit untuk sebuah kesembuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam penyelesaian tahap-tahap akhir setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan tolong kami, berikan kami jalan keluar. Kami yang saat ini sedang bergumul melawan setiap rasa duka cita oleh karena kehilangan orang terkasih kami, Tuhan hibur kami secukupnya dari Engkau. Berikan kami kekuatan dan penghiburan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami saat ini juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari pusat hingga daerah-daerah, Tuhan perlengkapi mereka dengan marifat daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga teringat akan setiap daerah-daerah di pelosok negeri ini yang mungkin saat ini sedang mengalami bencana. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang ada di tenda-tenda pengungsian. Tuhan damaikan hati mereka. Tuhan memberikan kenyamanan kepada mereka dan kedamaian serta sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami juga saat ini berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati para pemimpin-pemimpin gereja, para umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan perlengkapi kami semua dengan marifat daripada Engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami ya Allah, agar kami tidak goyah menghadapi tantangan dunia yang seakan-akan ingin menjauhkan kami daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, perlengkapi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Ya Bapa di surga, kami percayakan segala pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menggenggam dan memimpin kami masuk dalam segala rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.